Hai Sobat Siva, belajar dengan mudah ilmu faraid di channel kami Siva Sinau Faraid. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, agar kita lebih semangat lagi untuk belajar ilmu faraid. Nah, apa yang kita pelajari itu sesuai dengan buku-buku referensi yang kami pelajari semasa di pondok. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nah, kali ini kita akan lebih detail lagi belajar tentang sebab-sebab untuk pertama kali ayat Mawaris itu diturunkan. Nah, sesuai dengan firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 11, qauluhu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain ila akhirih. An-Nisa ayat 11. Oke. Nah, sababun nuzuli ayatil mawaris, sebab-sebab diturunkannya ayat mawaris ini yaitu ruya fi sababi nuzuli ayatil mawaris riwayatun adidatun minha ma huwa fi sahihaini al-Bukhari wa Muslim. Nah, diriwayatkan sebab-sebab diturunkannya ayat mawaris itu banyak sekali yang meriwayatkan. Nah, di antaranya itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wahia anna imro'ata Sa'ad bin Rubai ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibnataiha min Sa'din. Nah, suatu ketika datanglah seorang perempuan dari Sa'ad bin Rubai, yaitu istrinya itu datang kepada Rasulullah dengan membawa dua anaknya perempuan dari Sa'ad. Faqalat ya Rasulullah hatani ibnata Sa'ad bin Rubai. Kemudian perempuan ini berkata, wahai Rasulullah, ini ada dua anak perempuan dari Sa'ad bin Rubai. Kutila abuhuma Sa'ad ma'ak bi ahadin syahidan. Nah, ayah mereka berdua itu dibunuh bersamamu wahai Rasulullah sebagai salah satu orang yang mati syahid. Nah, wa inna amaha akhadha malaha, sesungguhnya paman mereka berdua itu ingin mengambil harta mereka berdua. Falam yada lahuma malan, sedangkan ayah mereka berdua itu belum meninggalkan harta sama sekali. Walatungkahani illa bimalin, dan mereka tidak bisa dinikahkan kecuali dengan harta. Nah, faqala ya bi Allahu fi dzalik. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah telah menentukan keputusan tersebut. Nah, fanazalat ayatul mawaris, kemudian turunlah ayat mawaris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, turunlah ayat tersebut. Nah, fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammiha an a'ti ibnatai Sa'ad atulutain wa ummahuma a'athumun wa ma bagiya fahuwa laka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus paman tersebut, paman dari kedua anak perempuan tadi. Kemudian Rasulullah bersabda, berikanlah kedua anak perempuan dari Sa'ad itu 2/3, kemudian ibu dari anak kedua perempuan tersebut atau istrinya Sa'ad bin Rubai itu 1/8. Nah, sisanya itu untuk kamu wahai paman tersebut. Nah, demikianlah tentang
sebab-sebab diturunkannya ayat mawaris untuk pertama kali ya Sobat Siva. Nah, mengenai video sebelumnya tentang penjelasan sebelum pembagian warisan, tentunya ada tata caranya dulu. Nah, tidak mungkin kan langsung dibagikan sebelum urusan-urusan orang yang meninggal itu selesai, termasuk hutangnya. Jadi, jangan lupa untuk melunasi semua harta yang berkaitan dengan orang yang meninggal tersebut seperti membayar zakat, kemudian hutang apapun itu harus dilunasi terlebih dahulu. Nah, untuk kemudian syarat dan rukun tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembagian warisan itu harus terpenuhi sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Nah, ketahui orang-orang yang berhak mendapatkan warisan itu juga harus jelas siapa aja, tentunya untuk dibagikan kepada orang yang lebih dekat terdahulu. Orang yang dilarang untuk mendapatkan harta warisan itu juga harus dipahami harta yang dibagikan itu sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu bersifat adil. Adil di sini bukan berarti semua sama rata. Ya, jadi ada ketentuan-ketentuan sendiri, nanti ada yang dapat setengah, ada yang dapat 2/3. Allah itu telah memerintahkan kepada kita semua setelah pembagian harta warisan itu tidak boleh ada arti pertentangan dan pertengkaran. Nah, apalagi kita sebagai umat Muslim, bagaimana caranya agar tidak terjadi pertentangan? Ya, itu kita harus menggunakan ilmu faraid. Kita harus mengetahui ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Setelah pembagian warisan, kalau nanti ada yang meminta lebih, itu tergantung orang yang telah menerimanya apakah ikhlas untuk memberikan harta tersebut. Semoga bermanfaat. Semoga di video kali ini kita lebih paham lagi mengenai ilmu faraid. Oke, semangat. Terima kasih.